Halo teman sukses, jika pada video sebelumnya, video LCT sebelumnya kita membahas tentang sintak-sintak penyusun HTML untuk membuat website. Pada video sebelumnya kita mengenal tentang sintak P untuk membuat sebuah paragraf, sintak heading untuk membuat sebuah judul maupun subjudul di website, dan kita juga mengenal yang namanya sintak IMG untuk mengambil atau menampilkan sebuah gambar. Oke, kita lanjut aja. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat sebuah tabel pada website. Oke, langsung saja kita kembali ke project belajar kita di Visual Studio Code. Silakan teman-teman buka aplikasinya Visual Studio Code. Di sini saya sudah membukanya dan melanjutkan codingan kita terakhir. Nah, di sini masih belum saya hapus, yaitu sintak untuk membuat hello world, paragraf heading 1 sampai heading 5 dan menampilkan sebuah gambar. Di sebelah kanan adalah tampilan hasil dari codingannya. Oke, di sini saya batasin menggunakan komentar. Komentar ini tidak akan ditampilkan di sebuah websitenya karena ini hanya untuk sebuah pembatas. Video lanjutan. Video lanjutan. Untuk membuat sebuah tabel, maka diperlukan sintak yang namanya tabel. Sini. Nah, ini sintak tabel ini terdapat tag penutupnya, tidak seperti image yang tidak ada tag penutupnya. Di dalam sebuah sintak tabel itu ada yang namanya border untuk sebuah bingkai sebuah tabel ini kalau ada atau mau ditampilkan sebuah bingkai. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya baris dan kolom. Untuk membuat sebuah baris maka kita menggunakan tag namanya tr atau tabel row. Di dalam sebuah baris itu biasanya terdapat kolom-kolomnya atau selnya. Itu menggunakan yang namanya td. Sini saya masukkan yaitu nomor. Ini bebas, di dalam td ini bisa kamu masukkan heading maupun paragraf. Nomor, nama lengkap gitu. Maka ketika kita save maka hasilnya akan ada tabel di bawah gambar yaitu nomor dan nama lengkap. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan sebuah baris? Maka kita bisa lanjut menambahkan yaitu tag yang namanya tr, tabel row. Dan di dalamnya kembali lagi kita harus juga memasukkan kolom-kolomnya atau selnya. Nomor 1 gitu. Namanya positif sukses. Karena dia akan tampil di bawahnya. Nah, bagaimana jika kita memiliki banyak tabel atau memiliki banyak kolom yang berbeda? Atau yang di atas atau di baris pertama hanya ada 2 kolom, tapi yang di bawahnya terdapat 3 kolom. Maka dia akan bertambah 1. Sini contohnya alamat Lampung. Maka dia akan bertambah, sedangkan di atasnya itu kosong, tidak ada selnya. Di sini kalau kita tambahkan border maka dia akan terlihat, tapi jika kita hapus bordernya maka dia akan tidak terlihat. Nah, kegunaan tabel ini kenapa sering digunakan? Itu biasanya untuk menyusun sebuah tampilan agar dia rapi, kiri kanan dan sebagainya. Contoh di sini ketika kita ingin membuat sebuah data, biodata, maka biasanya kita memerlukan sebuah tabel untuk membuat agar biodata yang kita cetak itu rapi. Contoh nama. Yang kedua kita bikin titik 2 biar dia rapi. Positif sukses. Selanjutnya yang di baris kedua itu alamat. Sel kedua itu titik 2 dan di sini alamatnya. Maka dia akan tercetak rapi, tidak acak-acakan, beraturan. Maka digunakan yang namanya tabel. Nah, pada pembelajaran tabel ini kita juga bisa kita tambahkan border terlebih dahulu agar terlihat bahwa yang kita buat adalah tabel. Di dalam tabel ini kita bisa menggabungkan. Kalau di Excel itu namanya margin and center. Maka kita juga di tabel ini bisa menggabungkan sebuah sel, 2 sel menjadi 1, 2 baris menjadi 1. Di sini kita kasih contoh. Di yang kedua, kita akan menggabungkan alamat dan titik 2 dan Lampungnya akan kita gabungkan. Maka dia ada yang namanya call span.
call span 2, artinya ada 2 sel yang akan kita gabungkan. Sini kita jangan lupa untuk penutupnya, kita di dalam alamat kita langsung tuliskan Bandar Lampung ya. Maka dia akan gabung antara sel atau kolom kedua di baris kedua dengan kolom ketiga di baris kedua. Ini adalah cara menggabungkan kolom, yaitu menggunakan call span di bagian tag TD. Dan ada juga yang namanya untuk menggabungkan baris. Sini kita tambahkan lagi TD lagi 9. Maka di bawah kita masukkan 2 sel. Di baris ketiga kita masukkan 2 sel, dan di atasnya akan kita masukkan atau kita bikin agar barisnya itu gabung menjadi 1. Titik 2 atau apa ya, sarung gitu ya. Kita save, maka seperti ini akan acak-acakan. Tapi kalau kita gabungkan di sini, nah maka alamat akan gabung menjadi 1 baris. Baris 2, 3 akan gabung menjadi 1 baris. Nah, itu sedikit ilmu atau sedikit pengenalan tentang tag tabel. Semoga teman-teman bisa menerapkan untuk membuat sebuah website. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe video-video dari Positif Sukses. Terima kasih.